Langit di atas Kashmir kembali bergetar. Suara jet tempur meraung, rudal-rudal melesat menembus batas negara dan harga diri. India dan Pakistan kembali di ambang perang. Tapi tunggu dulu, cerita ini lebih dari sekadar dua negara berseteru. Di balik saling serang ini, ada pemain ketiga yang tidak mengangkat senjata tapi menguasai medan. Siapa? Cina. Bukan dengan tentara, bukan juga dengan invasi. Lalu lewat apa? Kita akan jawab itu, tapi tetap bersama kami karena dalam beberapa menit ke depan, Anda akan tahu bahwa perang modern tidak selalu dimulai oleh peluru. Sebelum menjawab bagaimana pemain ketiga justru yang menguasai medan, penting untuk tahu bagaimana konflik kali ini berlangsung. Oke, kalau kita bicara akarnya, ini dimulai pada dini hari tanggal 7 Mei 2025, di mana langit di atas perbatasan India dan Pakistan kembali berubah jadi medan pertempuran. Dalam operasi militer yang diberi nama Operasi Sindur, India meluncurkan serangan udara besar-besaran ke 9 titik strategis di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Serangan ini berlangsung memang hanya 23 menit, tapi efeknya cukup mengguncang kawasan. Target utamanya bukan fasilitas militer resmi milik Pakistan, tapi kamp-kamp pelatihan yang diduga jadi tempat bernaung kelompok Jaish-e-Mohammed dan Laskar-e-Taiba, dua nama lama yang selalu membayangi konflik di Kashmir. India menyebut serangan ini sebagai tindakan pembalasan atas serangan teroris berdarah di Pahalgam, Kashmir, India 2 minggu sebelumnya, yang dimana serangan ini menewaskan 26 warga sipil. Kebanyakan adalah wisatawan domestik dan diklaim dilakukan oleh kelompok militan The Resistance Front yang disebut-sebut sebagai perlindungan di wilayah Pakistan. Itu klaim India. Dan ketika India menyerang, Pakistan tidak tinggal diam. Tanggal 10 Mei, 3 hari setelah serangan, giliran mereka yang meluncurkan operasi Bunyan ul Marsus, melesatkan drone dan rudal 25 titik militer di wilayah India. Pemerintah Pakistan menyebut tindakan ini sebagai pembalasan yang terukur dan proporsional. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari, ini bukan cuma aksi balas dendam. Ini adalah unjuk kekuatan. Dalam dunia yang dibangun di atas kekuatan militer, bukan siapa yang paling keras berteriak dan menang, tapi siapa yang paling efisien dalam menghancurkan. Dan di konflik India versus Pakistan kali ini, dua filosofi tempur yang sangat berbeda saling bertabrakan di udara. India tidak datang sendirian ke medan perang. Mereka datang membawa nama-nama besar seperti Prancis, Rusia, dan satu sekutu strategis yang kadang luput dari sorotan, Israel, yang dimana kerjasama militer India-Israel ini sudah berjalan 2 dekade. Jadi India datang dengan kecanggihan barat dan ketajaman Israel. India mengerahkan kebanggaan udaranya, Dassault Rafale. Jet tempur generasi 4.5 asal Prancis ini bukan sekadar pesawat. Ia adalah arsenal terbang lengkap dengan rudal Scalp EG yang punya presisi nyaris sempurna. Bom AASM Hammer, senjata pintar yang bisa menghantam target dengan akurasi tinggi bahkan dalam cuaca buruk. Kemudian BrahMos, rudal supersonik hasil kolaborasi India-Rusia yang dikenal sebagai rudal tercepat di dunia untuk kelasnya. Didukung dengan drone Loitering Sky Striker, drone kamikaze buatan Israel, ditambah alutsista buatan Rusia, pesawat tempur Su-30 MKI dan MiG-29. Dari apa yang dikerahkannya, India tidak sedang main-main. Mereka membayar mahal untuk akurasi, untuk dominasi udara. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Karena Pakistan justru menjawab dengan pendekatan berbeda dan sukses. Alih-alih teknologi Eropa, Pakistan justru memilih efisiensi Cina. Ini yang aku maksud tadi, bagaimana Cina bisa menguasai medan. Sebagian besar teknologi tempur Pakistan hari ini berasal dari Cina. JF-17 Thunder Block 3 dikerahkan. Lalu jet tempur ringan buatan Pakistan Cina dengan harga sepertiga dari Rafale. Didukung juga J-10, pesawat tempur ringan segala cuaca, yang juga murah. Tapi hasilnya cukup untuk menjatuhkan pesawat mahal Rafale. Rudal yang digunakan untuk menembak juga buatan Cina, PL-15. Rudal ini dirancang untuk mengalahkan jet canggih dari luar jangkauan visual. Cepat, lincah, mematikan. Dan itu terbukti, rudal ini diklaim berhasil menembak jatuh 5 jet tempur India. Kemudian ada drone Winglong 2, drone tempur buatan Cina yang bisa membawa rudal.
menembak dari jauh, bertahan lama di udara. Biaya operasional jauh lebih rendah dibanding drone buatan barat. Mereka tidak secepat BrahMos, tidak sepresisi Scalp, tapi mereka cukup baik untuk menang. Jadi apa yang kita lihat di langit Kashmir bukan cuma soal India dan Pakistan, tapi juga duel diam-diam antara alutsista premium ala barat dan senjata murah ala Cina. Dan sejauh ini, dunia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Kemenangan itu tidak selalu datang dari yang terbaik, kadang cukup dari yang cukup. Oke, harus diakui dalam konflik ini Cina sedang naik daun. Tapi apa yang bagi dunia tampak seperti kompetisi kekuatan? Jet tempur bermanuver gagah, rudal meluncur cepat dan peta serangan yang tampak seperti permainan. Bagi warga sipil di Kashmir adalah neraka yang terus diulang. Ada kehilangan dan ada kerugian yang tak bisa dibayar dengan uang atau diukur dengan angka. Di wilayah Kashmir yang diduduki Pakistan mencekam. Sebanyak 8 orang tewas dan 36 orang mengalami luka imbas serangan rudal India ke 5 titik. Masjid hancur, sekolah ditutup. Serangan presisi? Mungkin di peta, tapi tidak di lapangan. Bukan cuma rakyat kecil yang menderita. Di langit Amritsar, satu berita pecah, lebih keras dari ledakan rudal. Satu jet tempur Rafale milik Angkatan Udara India jatuh. Sebuah kehilangan yang cukup mengejutkan. Nilai kerugian lebih dari 100 juta US dollar hilang dalam satu ledakan. Tapi yang lebih menyakitkan dari angka itu adalah simbol kehormatan yang runtuh. India tentunya terpukul karena Rafale dikenal sebagai tulang punggung kekuatan udara India. Dan bukan cuma India yang terpukul. Dassault Aviation, perusahaan yang menciptakan Rafale juga. Rafale bukan jet sembarangan. Ia adalah lambang gengsi. Jadi begitu satu unit jatuh, hanya dalam hitungan detik segala citra superioritas itu juga runtuh. Dan efeknya langsung terasa di bursa saham. Beberapa jam setelah kabar jatuhnya Rafale tersebar luas, saham Dassault Aviation langsung turun lebih dari 5%. Di sisi lain, saham CAC dari Cina naik 18%. Dan ketika jet jatuh, dunia bicara. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang darurat mengirim pernyataan kecaman. Uni Eropa menyerukan deeskalasi. Amerika Serikat menyuarakan dukungan penuh terhadap stabilitas regional, meskipun diam-diam tetap memasok teknologi militer ke India. Cina? Mereka menyerukan gencatan senjata. Tapi di balik layar, Beijing mengaktifkan jaringan diplomatiknya untuk memastikan Pakistan tetap dalam orbit mereka. Sementara Israel justru mendukung hak India untuk membela diri. Dunia pun tampak tak peduli. Tapi pertanyaannya, peduli pada siapa? Apakah mereka peduli pada ribuan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal? Atau posisi tawar dan kontrak pertahanan yang bisa dinegosiasikan di balik meja? Inilah saat paling genting. Satu serangan lagi dan konflik ini bisa berubah jadi perang terbuka. Tapi di tengah api yang membakar, satu kata mulai digaungkan di balik pintu-pintu diplomasi. Gencatan senjata. Di tengah tekanan global dan ketakutan kolektif, gencatan senjata mulai dibicarakan serius. Bukan hanya di ruang PBB, tapi juga melalui jalur diam-diam. Cina menekan Islamabad. Amerika memberi sinyal ke New Delhi. Turki dan Arab Saudi meski berbeda blok, sepakat bahwa perang ini tidak menguntungkan siapapun. Ini berhasil. India dan Pakistan sepakat mulai gencatan senjata. Kabar gencatan senjata ini pun disambut lega oleh masyarakat internasional. Dewan Keamanan PBB memberi pujian, lalu China dan Amerika menyatakan dukungan. Pasar saham regional pun mulai bangkit perlahan. Tapi mari kita jujur, bukan pertama kali kan mereka sepakat. Dan sejarah mencatat, setiap kesepakatan damai antara India dan Pakistan selalu dibayangi dengan peluru yang tersisa. Dan itu terbukti, hanya beberapa jam setelah kesepakatan, ledakan terdengar menggelegar di kota-kota perbatasan. India dan Pakistan saling tuduh melakukan pelanggaran. Ya, inilah kenyataan di garis perbatasan India-Pakistan. Gencatan senjata atau kata gencatan senjata hanyalah formalitas. Sementara operasi-operasi senyap terus berjalan. Karena mereka tahu,
gencatan senjata itu hanya sekuat kepercayaan.